Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Ayo, udah pada bangun belum? Nah, udah pada mandi belum ya Kak ya? Ada yang udah, mungkin udah ada yang siap juga kali Kak. Oke, yang penting jangan lupa sarapan ya. Karena kita Betul. hari ini mau mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Tuhan. Oke nih, Kak kita ajak adik-adik kita di rumah untuk bernyanyi yuk. Boleh, tapi sebelumnya kita biasanya berdoa dulu Kak ya. Oh iya, kita berdoa dulu. Ayo. Jangan lupa kita berdoa. Oke ya, duduk dulu yang manis adik-adik. Bagaimana Kita mau sikap berdoa. berdoanya Kak? Yuk, Lipat tangannya, tundukkan matanya, tundukkan kepala, dan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan masih menyertai kami sampai hari ini. Ini kami Tuhan sudah siap memulai ibadah secara jarak jauh. Biarlah Tuhan tetap menyertai kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Ya Kak. lagu pertama kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Biar mereka semangat, baiknya berdiri juga nih Kak. Oh iya, sama bener. dengan kita. Sekalian olahraga ya Kak, olahraga iya, ya. Berdiri. Oke, Kita ayo semua adik-adik berdiri, kita sama berdiri. mamanya juga boleh. Iya. Kita lagu pertamanya Kita nyanyi hari lagu Hari lepas hari. Oke. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari ku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari ku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Betul sekali Kak, kalau kita cinta Tuhan Yesus pasti setiap hari kita senengin. Walaupun belajar dari rumah, beribadah dari rumah, tetap bersyukur ya adik-adik ya. Betul sekali Kakak. Ya, untuk selanjutnya kita nyanyi lagi nih Kak. Pasti biar tetap Oke. semangat. Kita nyanyi apa Kak? Kita nyanyi lagu Bapak Abraham ya. Oh, iya. Kalau Bapak Abraham kayaknya nggak asik kalau nggak sambil berdiri. Tetap Ya, dengan tetap gerakan bersemangat ya. ya. Oke. Dengan gerakan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, lalu duduk. Nah, mereka sudah duduk, berarti mereka sudah siap Kak nih mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita menyanyi lagi Kak. Kita bernyanyi lagi lagu Sekolah Minggu paling Yahud. Ya.
girang firman Tuhan, oke punya sekolah minggu paling jauh. Sekali lagi adik-adik, tetap semangat. Sekolah minggu paling jauh, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang firman Tuhan, oke punya sekolah minggu paling jauh. Apalagi KAKR kita Kak, Cibubur paling oke tuh. Mereka udah siap nih dengar firman Tuhan. Yuk kita dengar firman Tuhan dari Kakak pendeta kita. Baik adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Di hari ini kami kembali mau mendengar firman Tuhan. Berkati kami sehingga boleh mengerti. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan di hari ini dari kitab Mazmur. Apa? Ya, Mazmur. Mazmur 92 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Oke, kakak akan bacakan untuk kita semua, dan yang ada Alkitabnya dibuka ya. Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Nah, itu dia firman Tuhan dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Adik-adik, tema kita di hari ini kakek dan nenek. Apa? Ya, kakek dan nenek. Nah, siapa yang masih punya kakek? Oke, siapa yang masih punya nenek? Oke, siapa yang masih ada kakek neneknya dua-dua? Oh, banyak juga ternyata. Senang gak punya kakek dan nenek yang masih sehat saat ini, yang masih bisa bertemu dengan adik-adik? Senang ya, karena kakek dan nenek kita itu adalah orang tua dari mama ataupun papa kita. Ya, kakek dan nenek kita itu dia adalah orang tua dari mama atau papa kita. Sehingga karena dia adalah orang tua dari mama dan papa kita, maka kita juga disebut sebagai cucu-cucunya. Benar kan? Atau dalam bahasa karonya kempu. Tahu kan? Ya. Karena dia adalah orang tua dari mama dan papa kita, maka kita sebagai cucu-cucunya yang sangat disayanginya harus menyayanginya, harus menghormatinya. Karena kalau kakek dan nenek kita tidak ada, maka mama dan papa kita tidak ada juga. Tidak bersama kita saat ini, dan kita juga tidak ada. Karena kita ada dari mama dan papa kita. Dan mama papa kita juga ada hidup bersama kita saat ini karena dari kehadiran kakek dan nenek kita juga. Nah, adik-adik, firman Tuhan tadi mengatakan bahwasanya hidup orang yang benar. Apa itu hidup orang yang benar? Orang yang benar berarti orang yang selalu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bagaimana? Takut akan Tuhan berarti tidak mau melakukan kesalahan, melakukan dosa. Misalnya, tidak mau berbohong, rajin membantu orang tua, tidak mau berkelahi dengan abang atau kakaknya atau adiknya ataupun dengan teman-temannya. Itu hidup takut akan Tuhan.
Nah, orang yang hidup takut akan Tuhan dikatakan adalah orang benar. Dikatakan dalam firman Tuhan di hari ini. Dan ternyata kalau hidup orang benar itu dikatakan digambarkan seperti pohon korma. Bagaimana ya pohon korma? Pohon korma itu seperti ini. Oke. Nah, pohon korma itu lambang apa? Pohon korma itu lambang sukacita. Oke. Lambang sukacita. Oke. Pohon korma itu lambang sukacita. Jadi hidup orang yang takut akan Tuhan, dia akan selalu bersukacita. Oke. Nah, dikatakan juga di sini bahwasanya orang yang benar itu dia akan bertunas katanya. Bertunas itu berarti bertumbuh. Setiap tanaman yang bertumbuh. Bertunas di pelataran Allah kita. Nah, artinya ini apa? Artinya ini selalu diberkati oleh Tuhan. Ini artinya orang benar, orang yang takut Tuhan, dia akan selalu diberkati oleh Tuhan. Lalu dikatakan di sini bahwasanya dia seperti pohon aras. Nah, pohon aras itu seperti apa ya? Bisa lihat? Oke, pohon aras berarti artinya dia selalu diberi kekuatan. Nah, orang benar, orang yang takut akan Tuhan, dia akan selalu beri kekuatan. Dan dikatakan pada masa tuanya mereka masih berbuah, masih menjadi gemuk dan segar. Artinya orang yang benar, walaupun hidupnya nanti sudah tua seperti kakek dan nenek kita, dia akan selalu membawa kebaikan, akan selalu menjadi teladan, akan selalu menjadi sukacita buat adik-adik semua ketika dia hadir dalam hidup kita. Benar kan? Kakek dan nenek kita kalau saat ini masih ada sama kita, pasti kita seneng kan? Nah, itulah hidup orang yang benar. Oleh sebab itu adik-adik, selalu hormatilah kakek dan nenek kita. Bagaimana cara menghormatinya? Nah, ini kita ada momen yang luar biasa ya. Di gereja kita saat ini kakek dan nenek kita itu disebut dengan saitun. Seperti adik-adik. Adik-adik sekolah minggu disebut di gereja kita apa? KKR. Benar? Nah, kalau orang tua kita ataupun kakek dan nenek kita disebut saitun. Jadi di gereja kita GBKP tanggal 15 Agustus itu adalah ulang tahunnya saitun ataupun ulang tahun kakek dan nenek kita di tengah-tengah gereja. Nah, jadi kakak mau minta ini di dalam perayaan ulang tahun kakek dan nenek kita di tengah-tengah gereja tanggal 15 Agustus, adik-adik ucapkan selamat ulang tahun ya. Di telepon atau di WA juga boleh, video call lebih baik. Katakan selamat ulang tahun kakek, selamat ulang tahun nenek, pasti dia senang. Nah, bagi adik-adik yang kakek neneknya sudah tidak ada lagi, nah boleh menelpon ataupun video call dengan kakek dan nenek kita yang ada di gereja kita. Boleh siapa aja yang adik-adik sebut sebagai kakek ataupun bulang ya. Kalau bahasa Karonya atau nenek atau yang sering yang kita sebut atau sebutan Karo, Biring, Iting, Ribu, Tigan, Bayang. Boleh adik ucapin selamat ulang tahun tanggal 15 Agustus ya. Ingat ya, boleh diucapin karena itu adalah hari ulang tahun kakek dan nenek kita di tengah-tengah gereja kita. Baik adik-adik, ini yang menjadi sukacita kita karena kita diingatkan kalau kita menghormati kakek dan nenek kita, nanti pun kita juga dalam hidup kita akan sampai masa kakek dan nenek kita juga masih tetap menjadi berkat.
Baik, Tuhan memberkati. Selamat buat adik-adik semua untuk mengucapkan, mengingatkan tanggal 15 Agustus. Selamat ulang tahun buat Zaitun kita. Amin. Oke adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang kami dengar di hari ini, di mana kami harus menyayangi, menghormati kakek dan nenek kami, ataupun orang yang kami panggil sebagai kakek ataupun nenek kami. Ajari kami supaya kami boleh menunjukkan kasih sayang kami dan hormat kami untuk mereka semuanya. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, ada ayat hafalan. Tolong ya, nanti boleh adik-adik merekamnya, baik nanti di tag di info Cibubur atau di Facebook KKR Cibubur atau di Facebook GBKP Cibubur. Tertulis di Amsal 17 ayat 6. Amsal 17 ayat 6. Demikian isi firman Tuhan. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Oke, selamat menghafal ayat hafalan dan selamat tetap untuk bersukacita. Tuhan berkati. Oke adik-adik, ya kita udah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau memberikan persembahan kita. Ya, sudah disiapkan persembahannya? Ya, pintar ya. Kalau kasih persembahan, pakai tangan apa ya Kak? Kiri atau yang kanan ya? Ayo, yang mana adik-adik? Kanan. Kanan ya, tangan manis ya. Oke, nah adik-adik kita mau memberikan persembahan kita dengan bernyanyi lagu Yesus Sayang Semua. Pada tahu ya? Iya. Oke. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang kakek, sayang nenek, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang semua. Sekali lagi adik-adik. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang kakek, sayang nenek, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang semua. Baik adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita dan menutup ibadah kita di hari ini. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat berkat-Mu bagi kami melalui orang tua kami yang kami kasihi, sehingga di hari ini kami boleh mengantarkan persembahan ucapan syukur kami. Tuhan yang memberkati, begitu juga memberkati setiap orang tua, semua anak-anak KKR kami. Dan di hari ini juga kami berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan, jikalau sampai saat ini semua anak-anak KKR kami masih boleh bersekolah, masih boleh belajar, walaupun masih tetap dilakukan dengan jarak jauh ataupun secara online. Tapi terima kasih Tuhan, Engkau tetap senantiasa memberkati, memberikan semangat buat semua anak-anak KKR kami. Dan saat ini juga kami berdoa buat semua kesehatan, buat anak-anak KKR kami, Tuhan berkati, kesehatan setiap orang tua anak-anak KKR juga, Tuhan juga berkati, agar dengan kesehatan itu tidak terhalang untuk melakukan segala aktivitas. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat
semua saudara-saudara yang kami kasihi yang saat ini dalam kondisi sakit, mungkin masih dengan terpapar COVID-19. Tuhan mari berkati agar mereka cepat pulih dan cepat sembuh. Berkati para ilmuwan, para dokter dan perawat yang tetap setia untuk menjadi berkat Tuhan bagi semua saudara-saudara kami, dan para ilmuwan juga yang mencoba terus-menerus untuk menemukan vaksin agar bisa memberikan kesehatan bagi kami terkhusus di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati di dalam kebaktian kami minggu depan sehingga kami boleh kembali berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah doa, pengharapan kami, ucapan syukur kami yang kami serahkan di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, yang telah mengajari kita berdoa. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati.